Selamat datang di Kabupaten Siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabupaten Siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabupaten Siang ini dengan informasi pertama. Semangat menyambut Hari Kemerdekaan mulai terasa. Penjualan bendera merah putih dan berbagai pernak-pernik HUT RI kini ramai diserbu masyarakat. Di Sikabau, Kecamatan Pulau Pujung, Kabupaten Damasraya, para pedagang musiman mulai kebanjiran pembeli. Tradisi yang hanya hadir sekali dalam setahun ini kembali mendapat animo tinggi dari masyarakat yang ingin memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Beragam pernak-pernik dijual dengan harga mulai dari Rp5.000 sehingga mudah dijangkau oleh berbagai kalangan. Ramainya pembeli membuat para pedagang mampu meraup keuntungan yang cukup besar selama musim perayaan kemerdekaan. Berita kedua, langkah besar untuk masa depan Kabupaten Solok resmi dimulai. Pemkab Solok menggandeng Institut Teknologi Bandung demi mendorong pembangunan berbasis inovasi. Bupati Solok Jan Firman Pandu melaksanaan penandatanganan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Solok dan Institut Teknologi Bandung atau ITB pada Selasa 4 Agustus 2026. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia akademik. Melalui kerjasama ini, pembangunan di Kabupaten Solok diharapkan semakin didukung oleh ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Saya melihat dengan adanya penandatanganan MOU dengan Pak Prof, dengan ITB dan jajaran, mudah-mudahan sinergi ini menjadi ruang terbaik kita ke depan untuk bagaimana memang pelayanan terhadap seluruh masyarakat kita. ITB itu memang sudah setahun terakhir ini secara proaktif mengupayakan kerjasama baik itu dengan pemerintah daerah maupun universitas-universitas lokal maupun industri-industri lokal. Punya banyak potensi yang bisa kita jajaki, ya. Ada pariwisata, ada lingkungan, pertanian, ekonomi yang seperti itu juga potensi yang bisa digarap bersama, gitu ya. Kami hadir di sini dalam rangka membangun kerjasama antara kita di Kabupaten Solok dengan Institut Teknologi Bandung. Yang pertama tentu pengembangan bidang pendidikan, yang kedua penelitian dan juga pengabdian masyarakatnya. Tentu dalam hal ini kami sedikit mengulas
bahwa Kabupaten Solok ini daerah yang sangat luas ya, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, dan ini tentu dengan keterbatasan ruang fiskal kita yang kecil hari ini, dan kita juga dituntut untuk bagaimana mengelola sumber daya alam ini dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu dengan keterbatasan ini banyak ruang yang alhamdulillah hari ini ruang ini kita lihat bersama Prof. Cipta dan seluruh jajaran pada hari ini, mudah-mudahan bisa kita laksanakan, dan tentu yang akan berdampak terhadap seluruh pembangunan maupun seluruh masyarakat kita di wilayah Kabupaten Solok. Berita selanjutnya, kebakaran kembali terjadi di Sumatera Barat. Sebuah rumah warga di Kabupaten 50 Kota hangus dilalap api pada Rabu pagi. Peristiwa ini terjadi di Jorong Indobaleh Timur, Nagari Koto Baru, Kecamatan Loa, Kabupaten 50 Kota, sekitar pukul 9:30 WIB, Rabu 5 Agustus 2026. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah warga dan sontak mengundang perhatian masyarakat di sekitar lokasi. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab kebakaran maupun dampak yang ditimbulkan. Berita selanjutnya, kebakaran hebat melanda sebuah minimarket di Kota Padang. Beruntung api berhasil dijinakan sebelum menjalar ke bangunan di sekitarnya. Kebakaran terjadi di Jalan Belibis nomor 11A, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang pada Rabu 5 Agustus 2026 siang. Satu unit minimarket mengalami rusak berat dengan kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Api pertama kali diketahui oleh seorang mahasiswa, Arifatul Zikra, 20 tahun, yang melihat kobaran api sudah membesar dari dalam minimarket sebelum melaporkannya kepada petugas. Dinas Damkar Kota Padang menerima laporan pada pukul 12:12 WIB dan langsung mengerahkan 4 armada serta 75 personel ke lokasi. Meski akses jalan sempit, api berhasil dipadamkan dalam waktu 48 menit. Berkat penyekatan yang efektif, 10 bangunan di sekitar lokasi berhasil diselamatkan dengan nilai aset sekitar 1 miliar. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dinas Damkar Kota Padang menerima laporan pada pukul 12:12 WIB dan langsung mengerahkan 4 armada serta 75 personel ke lokasi. Meski akses jalan sempit, api berhasil dipadamkan dalam waktu 48 menit. Berkat penyekatan yang efektif, 10 bangunan di sekitar lokasi berhasil diselamatkan dengan nilai aset sekitar 1 miliar. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
Berita selanjutnya, Kapolda Sumbar menegaskan komitmennya membangun komunikasi yang terbuka dengan insan pers. Pesan penting ini disampaikan langsung dalam silaturahmi bersama organisasi dan pimpinan media di Sumatera Barat. Kapolda Sumbar Irjen Pol Zatiwiyoto Abadi, SIK, menggelar silaturahmi bersama organisasi pimpinan media dan insan pers di Sumatera Barat pada Rabu 5 Agustus 2026. Pertemuan tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi antara kepolisian dan media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Irjen Jati menegaskan sikap humanis dan keterbukaannya terhadap pers di Sumatera Barat. Ia juga menjawab pertanyaan terkait privilege rumah dinas Kapolda Sumbar. Saya telepon waktu itu Pak Dirlantas seberapa pas sebelum saya di sana. Alhamdulillah sudah di. Kemudian kalau ada perintah yang saya nanti saya Berita selanjutnya dikutip dari @padang_tv. Hujan deras yang mengguyur kota Padang pada Senin sore memicu banjir di sejumlah kawasan permukiman. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu, sehingga penanganan cepat dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat di lokasi terdampak. Polda Sumatera Barat mengerahkan 100 personel SAR Satbrimob untuk mengevakuasi warga dan membantu penanganan di lapangan. Upaya ini dilakukan agar masyarakat dapat segera memperoleh bantuan dan berada di tempat yang lebih aman. Hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Senin siang hingga malam menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Menyikapi kondisi tersebut, Polda Sumatera Barat mengerahkan 100 personil SAR Satuan Brimob untuk membantu evakuasi warga terdampak. Operasi evakuasi difokuskan di beberapa titik dengan genangan cukup tinggi, di antaranya Kampung Lapau Munggu, Guo Kuranji, Sungai Sapih, Dadok Tunggul Hitam, Maransi, dan Ayapaca. Personil dipimpin langsung dan Satbrimob Polda Sumbar, Kombes Pol Lukman Syafri, dan Del Malik. Untuk mendukung proses penyelamatan, personil dilengkapi perahu karet, pelampung, helm, tali penyelamat, perangkat komunikasi, dan kendaraan operasional. Prioritas evakuasi diberikan kepada anak-anak, lansia, serta warga yang terjebak di dalam rumah. Selain melakukan evakuasi, petugas juga terus memantau perkembangan situasi untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya debit air dan memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Kami melaporkan dari lokasi banjir di Kota Padang, tepatnya di lokasi yang terparah, yaitu di Ayapaca. Ada 5 lokasi yang cukup parah, 5 lokasi atau 5 titik banjir yang ada di Kota Padang yang cukup besar, yaitu yang ada sekarang ini Ayapaca,
kemudian di Tunggul Hitam, kemudian di Guo, Puranji, dan Sungai Sapi, dan di Maranti. Dari personil Satbrimopolda Sumber telah melaksanakan evakuasi, di mana kami menurunkan sekitar 100 personil. Kita juga membangun posko SAR di daerah Air Panca ini. Hingga Senin malam, personil Satbrimo Polda Sumbar masih melakukan penyisiran di lokasi terdampak untuk memastikan seluruh warga mendapatkan bantuan. Syawaludin, Padang TV. Berita terakhir dikutip dari @padang_TV. Banjir yang terus berulang membuat warga Kota Padang tak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang bencana. Mereka kini meminta segera direlokasi ke tempat yang lebih aman. Warga terdampak banjir di Kota Padang meminta pemerintah segera merelokasi mereka ke lokasi yang lebih aman agar terhindar dari ancaman banjir yang terus berulang. Harapan ini muncul sebagai upaya mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak dan aman. Menanggapi permintaan tersebut, pemerintah Kota Padang menegaskan siap menyediakan hunian tetap bagi warga yang memenuhi kriteria relokasi. Pasca banjir yang kembali melanda sejumlah kawasan di Kota Padang, sebagian warga menyatakan keinginannya untuk direlokasi ke lokasi yang lebih aman demi menghindari resiko banjir berulang. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kota Padang akan menurunkan tim untuk melakukan pendataan ulang, khususnya di wilayah yang berulang kali terdampak banjir dan sebelumnya telah masuk dalam kategori rusak berat. Wali Kota Padang Fadli Amran menyebut masih ada warga yang telah memenuhi kriteria relokasi, namun memilih tetap tinggal di lokasi semula. Karena itu warga yang kini bersedia direlokasi diminta segera melaporkan diri melalui camat agar dapat diproses untuk mendapatkan hunian tetap. Pemerintah Kota Padang saat ini telah menyiapkan sejumlah lokasi pembangunan hunian tetap, diantaranya di Balai Gadang, Simpang Haru, dan Sungkai. Total kapasitas yang disediakan mencapai sekitar 540 unit rumah, dengan peluang penambahan melalui dukungan pemerintah pusat maupun program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Pemerintah Kota Padang juga menegaskan akan mengupayakan solusi bagi warga yang belum terdata namun turut terdampak banjir. Melalui skema bantuan yang sesuai dengan ketentuan, warga yang memilih direlokasi pun dihimbau tidak lagi membangun rumah di kawasan rawan bencana demi keselamatan di masa mendatang. Tentu tim akan turun kembali, khususnya di daerah-daerah yang sudah berulang dan dulunya memang masuk dalam kriteria rusak berat. Ada yang termasuk kriteria rusak berat tapi dia tidak ingin direlokasi. Nah, sehingga kalau di daerah-daerah tersebut atau mungkin di sekitaran sini yang dulu sudah tercantum rusak berat dan pun juga hari ini terkena lagi, saya berharap untuk segera menyampaikan kepada camat ya untuk kita siapkan rumah hunian tetapnya ya. Ada beberapa titik yang kita laksanakan dan itu memang kita safety-kan untuk penambahannya, baik melalui kacamata bantuan dari langsung pemerintah pusat, baik dalam kacamata CSR. Yang penting silakan nanti bertemu dengan dinas terkait. Nah, tentu ini bisa dibicarakan. Kalau CSR saya rasa mungkin agak mudah-mudahan ya, saya itu secara aturan ini pun juga bisa kita dorong lah. Berapa titik dan berapa rumah yang sudah disediakan? Hari ini ada lebih kurang 5 hektar di Balai Gadang, ada 5.000 di Simpang Haru, ada 5 hektar di Sungkai. Kalau titiknya di Simpang Haru dan di Balai Gadang sekitar 340 rumah, sisanya ada sekitar 200 rumah di Sungkai. Namun masih ada space untuk penambahannya, dan saya mendengar banyak tokoh-tokoh pun dengan CSR pun yang ingin siap membantu. Nah, sehingga mana yang sepertinya ya, kemarin contoh ada rumah warga yang tidak terdata, ya kan, tapi dia merasa bagian dari kakak yang terdampak, karena kan kita cuma bisa satu kakak. Ini bisa dalam skema-skema lain, tentu kita perjuangkan juga. Yang penting daftarkan saja. Kalau sudah tidak kuat melihat situasi kondisi, namun tentu tidak boleh lagi dibangun rumahnya. Ya, kalau misalnya rumahnya tetap dibangun ya itu percuma. Ya, gitu.
Jusnira, warga RT 02 RW 06 Lapau Munggua, mengaku banjir besar yang terjadi pada Senin lalu meninggalkan trauma bagi warga. Ia bersama sejumlah warga lain berharap pemerintah dapat merelokasi mereka dengan lokasi yang lebih aman agar tidak lagi dilanda banjir saat hujan dengan intensitas tinggi. Itulah berapa kali kan yang banjir? Nakatigo mo pa. Tiga po. Iya, nakatigo. Jadi ada ketakutan. Ya. Takut na pa. Pertama, rumah awak mapa yang ko mapa. Yang kedua, masuk ya pa. Yang ketiga, aku nang kadang mana pa. Yang ketiga ko. Kadang. Iya, nandarin, Yang ketiga ko pa. Berapa pa awak yung si di rumah ko pa. Takut awak pa. Yung si awak di rumah ko. Dapat yang lain tinggal ko pak takut pak. Jadi kalau kalam kay ko pa awak ingin lari se pak. Nak mungkin awak ke rumah orang sewa mesti dapat. Berarti jika ada lahan disediakan oleh pemerintah, Ibu bersedia untuk bersedia pak. Iya bersedia awak ngaku pak. Randi Eka Putra, Padang TV. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.